Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufaf Hamid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hadis dari aspek kuantitas dan kualitas. Pembagian hadis terbagi menjadi dua, yaitu pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi dan pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Sebelumnya, rawi adalah seseorang yang menghimpun hadis Nabi ke dalam suatu kitab hadis setelah diambil hadis dari guru. Jadi, rawi adalah subjeknya. Yang pertama, pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Hadis ini ditinjau dari sedikit banyaknya rawi dan terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut. Maksudnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya, yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk secara ramai-ramai sejumlah perawi tersebut bersekongkol untuk berbohong. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 perawi. Dan yang kedua, banyaknya periwayat harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkan. Begitu juga dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan yang ketiga, secara adat kebiasaan, sejumlah perawi tersebut tidak mungkin ramai-ramai sepakat untuk berbohong. Dan yang keempat, panca indera merupakan sandaran utama periwayatan seperti pendengaran dan penglihatan. Klasifikasi hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang lafat-lafat para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Contoh, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaknya menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis itu mempunyai lafaz lain yang hampir sama dan serupa bunyinya. Menurut Imam Nawawi, hadis itu diterima oleh 200 orang sahabat. Sedangkan menurut Zainuddin Al-Iraqi diterima oleh 70 sahabat. Jadi mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang lafadznya sama atau hampir sama. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi, yaitu hadis yang lafadz dan maknanya berlainan tapi dapat diambil kesimpulan hadis-hadis itu mempunyai makna yang sama secara umum. Contoh, Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Jika diteliti, ada sebanyak 100 buah hadis yang menceritakan hal yang sama, namun berbeda dalam hal lafadz, pengertian, dan nilainya. Namun jika disimpulkan, dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Hadis yang demikian disebut hadis mutawatir maknawi. Dan yang ketiga, hadis mutawatir amali, yaitu sesuatu yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukannya dan memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu. Contoh, kita melihat di mana saja bahwa salat duhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 rakaat, dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam, dan kita mempunyai sangkaan kuat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya. Selanjutnya, hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak sampai pada derajat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang awalnya ahad kemudian menjadi terkenal pada abad kedua dan ketiga,
yaitu ketika banyak manusia dengan jumlah mutawatir menerima dan mengamalkan hadis tersebut, sehingga hadis tersebut seperti mutawatir, atau hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatannya namun tidak mencapai batas mutawatir. Klasifikasi hadis masyhur. Yang pertama, hadis yang masyhur khusus hanya di kalangan ahli hadis. Contoh dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan kunut selama sebulan. Setelah itu ruku, berdoa atas kebinasaan kabilah Ri'lin dan Zakwan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, hadis yang masyhur di antara ahli hadis, ulama dan awam. Contoh, seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, hadis yang masyhur di antara para ahli fikih. Contoh, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang keempat, hadis yang masyhur di antara ahli usul fiqh. Contoh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kelupaan, dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Dan yang kelima, hadis yang masyhur di antara ahli nahwu. Contoh, sebaik-baiknya hamba Allah adalah sahib jika taat pada Allah dan tidak maksiat. Dan yang keenam, hadis yang masyhur di kalangan awam. Contoh, tergesa-gesa itu termasuk dari sifat setan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua yaitu hadis aziz, yaitu secara bahasa berarti kuat. Dinamakan hadis aziz karena jarangnya yang meriwayatkan atau kuatnya riwayat dari segi sanadnya. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Contoh, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang sedikit yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, baik itu dalam satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanadnya, meskipun hanya satu tingkatan saja. Contoh, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Klasifikasi hadis gharib diantaranya hadis gharib mutlak, yaitu apabila kesendirian riwayat terjadi sejak awal sanad. Maksudnya, hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Dan yang kedua, hadis gharib nisbi, yaitu jika kesendirian riwayat terjadi pada pertengahan mata rantai sanad. Maksudnya, pada mulanya banyak sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, namun pada pertengahan sanad hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Dan penjelasan yang kedua yaitu hadis berdasarkan kualitas rawi. Hadis berdasarkan kualitas rawi terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambungan, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW. Syarat-syarat hadis sahih, yaitu rawinya bersifat adil, rawinya bersifat dobit atau dapat menguasai hadis-hadis dengan baik, sanadnya bersambungan atau menerima dari rawi yang diturunkan, tidak berilat atau bebas dari cacat kesohihan,
dan tidak syadas atau ganjal. Klasifikasi hadis sahih. Yang pertama, sahih lizati atau hadis yang memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Dan yang kedua, sahih li ghairih, yaitu yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Martabat hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad ashahul asanid. Yang kedua, yaitu hadis hasan, yaitu al-hasan secara bahasa merupakan sifat musyabahah dari kata al-husna yang berarti al-jamal, yang baik atau bagus. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada syadas atau berbeda dengan hadis yang lebih sahih dan ilat atau penyakit. Klasifikasi hadis hasan sama halnya dengan hadis sahih, yaitu sahih lizati dan sahih li ghairih. Dan yang ketiga, yaitu hadis dhaif. Secara bahasa, hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilan rawi, yaitu maudhu, matruk, dan syadas. Dan klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi diantaranya hadis mu'allaqah, hadis mu'dal, hadis mursa, hadis munqati, dan hadis mudalas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.